Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang keempat untuk materi yang terkait pada minggu keempat ini. Kita akan membahas terkait dengan sifat-sifat daging ya. Jadi kemarin kita sudah membahas terkait dengan prosedur pemotongan dan perbedaan dari karkas dan yang masuk dalam penilaian atau presentasi karkas dan nilai karkas ya. Jadi untuk kali ini kita akan lebih jauh membahas terkait dengan sifat-sifat daging dalam hal karakteristik atau sifat fisik, kimia dan mikrobiologi daging ya. Oke, Ibu mohon izin share ya materinya. Strawberry yang benar, kalau ini salah guys. Nih, jelek ini. Kalau ini yang benar, langsung pilih guys. Nilai gambar ini dari 1 sampai 10 kalian kasih nilai berapa guys? Sekolahku 10. Karena gambar strawberry yang benar, kalau ini salah guys. Nih, jelek ini. Kalau ini yang benar. Oke, apakah presentasinya udah terlihat di layar adik-adik? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, untuk outline ya materi minggu keempat ini kita akan membahas terkait dengan histologi daging. Sebenarnya kalau berkaitan dengan histologi daging kita sudah bahas pada mata kuliah anatomi dan histologi ya. Jadi sebenarnya ada pengulangan ya, tetapi ini sebagai langkah awal ya terkait dengan penyegaran dan memang tidak terlepas ya terkait histologi ya, terkait kalau kita membahas tentang daging pasti kita akan membahas terkait histologinya ya. Histologi itu berkaitan dengan jaringan-jaringan jenis ya. Terus yang kedua itu sifat fisik daging ya. Jadi yang masuk dalam kategori sifat fisik apa saja dan bagaimana terkait dengan karakteristik dari sifat fisik. Jadi ini yang menjadi salah satu acuan ya terkait dengan bagaimana penilaian kualitas dari daging atau karkas yang dihasilkan baik dalam bentuk segar maupun dalam bentuk olahan ya. Jadi masing-masing memiliki karakteristik fisik yang berbeda ya. Terus yang kedua, yang ketiga itu terkait dengan sifat kimianya ya. Jadi sifat kimia itu berkaitan dengan komposisi kimia yaitu seperti air, protein, lemak, vitamin dan mineral ya. Jadi untuk dalam konteks pengetahuan nasi ternak kita lebih mengarah kepada daging segar ya. Jadi nanti untuk lebih lanjut untuk produk olahannya itu kita akan masuk dalam pada mata kuliah pengolahan hasil ternak ya. Jadi ini merupakan mata kuliah basic ya bagi adik-adik yang membahas terkait dengan bahan hasil ternak ya. Terus yang keempat itu terkait dengan sifat mikrobiologi dagingnya. Jadi kalau berkaitan dengan produk hasil ternak ya, jadi karena produk hasil ternak dia memiliki karakteristik fisik dan kimia yang sangat mendukung dalam pertumbuhan atau perkembangan mikroorganisme, jadi pasti akan erat kaitannya dengan bakteri-bakteri apa saja yang terdapat dalam daging ya. Jadi dan ini yang menentukan ya terkait dengan pengawetan apa yang akan kita lakukan ya terkait dengan mikrobiologi daging. Jadi ini akan berkaitan dengan teknologi atau teknik pengawetan atau teknologi pengolahan yang akan dilakukan ya, karena berkaitan dengan karakteristik fisik ini. Oke, kita lihat ya untuk poin yang pertama itu berkaitan dengan histologi daging ya. Jadi kalau kita runut ya, sebenarnya kalau daging itu pasti otomatis adalah yang paling banyak adalah jaringan otot ya. Terus yang kedua itu adalah jaringan ikat dan ketiga itu adalah jaringan lemak ya. Jadi inilah secara histologi ya, secara histologi bahwa daging tersusun atas berapa jaringan ya. Salah satunya itu adalah jaringan otot, yang kedua adalah jaringan ikat dan jaringan lemak ya. Jadi
inilah yang penentu ya terkait dengan karakteristik fisik dan kimia daging yang akan dihasilkan ya. Jadi kita lihat yang jaringan otot ya. Jadi jaringan otot itu penentu utama ya. Jadi proses transformasi otot menjadi daging itu kan ada 3 tahap fase perubahan ya. Jadi transformasi pertama pada saat ternak masih hidup menjadi ternak yang dipotong, terus yang kedua itu adalah proses detail karkas ya. Jadi terus yang ketiga itu adalah proses tahap pengolahannya ya. Jadi itulah transformasi daging ya. Dan minggu kemarin kita sudah membahas ya terkait dengan bagaimana transformasi otot menjadi daging ya. Jadi ada 3 fase ya. Jadi yang pertama itu adalah fase pra-rigor, yang kedua adalah rigor mortis, dan ketiga adalah pasca rigor ya. Jadi setiap hal yang kita lakukan pada saat ternak sebelum dipotong itu akan memberikan pengaruh terhadap kualitas daging dan karkas. Terus dan di sini kita lihat bahwa jaringan otot itu paling banyak komposisinya ya, kurang lebih 35-65%. Jadi daging itu hampir sebagian besar terdiri atas otot ya, otot yang terjadi perubahan biokimia menjadi daging ya. Dan ini yang menjadi pengaruh ya. Jadi bagian otot yang bagian feng atau bagian paha pasti keempukannya itu atau daya teksturnya itu pasti lebih rendah ya dibandingkan kalau bagian otot yang berada di area punggung ya, atau bagian khas ya, jenis otot khas dalam dan khas luar ya, itu memiliki karakteristik yang berbeda ya, karena itu tergantung dari berapa jaringan ototnya juga ya. Selain jaringan otot ada juga jaringan ikat ya. Jadi di otot juga ada jaringan ikat ya. Kalau dibilang jaringan ikat artinya pertautan ya, aktiniosin ya di dalam otot. Semakin terikat itu pasti daya larisnya juga akan semakin sulit ya. Jadi ini yang penentu terkait dengan lempukan dan tekstur pada dagingnya. Jadi untuk yang memiliki jaringan ikat yang banyak yang di bagian paha, bagian kaki atau bagian seng istilahnya, itu pasti lebih banyak diolah menjadi produk-produk yang dicincang ya. Jadi itu memberikan pengaruh ya terhadap kualitas daging yang dihasilkan ya. Terus yang ketiga itu jaringan lemak ya. Kita ketahui bahwa selain otot dan jaringan ikat pasti ada jaringan lemak ya. Jadi energi yang disimpan di dalam tubuh kita itu pasti energi yang berlebih pasti akan disimpan di dalam jaringan lemak atau jaringan adiposa ya. Dan ini juga jaringan semakin memberikan pengaruh ya terhadap flavor, terhadap flavor dan aroma ya pada daging yang akan dihasilkan. Oke, kita lihat satu-satu ya. Oke, jadi sebenarnya materi saya adik-adik bisa download, modulnya sudah ada di e-learning juga. Jadi ini sebenarnya Ibu hanya memberikan penjelasan sekilas ya terkait dengan materi Ibu. Jadi jaringan otot itu ada 3 ya. Jadi jaringan otot bergaris melintang, jaringan otot switching, dan jaringan otot spasial ya. Jadi sebenarnya kalau di otot itu lebih banyak ke jaringan jaringan otot bergaris melintang ya. Jadi kalau yang jaringan otot switching itu lebih banyak kepada organ-organ saluran pencernaan. Terus kalau jaringan otot spesial itu pada otot jantung ya. Jadi dan kalau untuk di daging itu lebih banyak lurik lah istilahnya, istilah lainnya ya, jadi otot lurik ya. Oke, kita lihat ya. Jadi otot skeletal terpaut secara langsung maupun tidak langsung pada tulang. Beberapa diantaranya terpaut pada ligamen ya. Jadi ligamen, fascia, tulang rawan ataupun kulit ya. Jadi hampir sebagian besar jaringan yang terdapat pada daging itu lebih banyak kepada otot
otot skeletal ya. Terus komponen terbesarnya merupakan komponen terbesar yang terdapat di dalam karkas itu sebanyak 35-65% dari serat karkas ya. Jadi jaringan otot juga merupakan komponen terbanyak ya di dalam karkas. Oke, kalau mau dilihat secara secara mikroskopik ya, adik-adik bisa lihat gambar di samping bahwa serabut otot terdiri dari miofibril ya, jadi dikatakan mio itu artinya otot, fibril itu adalah serabut ya, jadi kalau di bahasa Indonesia kan adalah serabut ya, jadi otot itu terdiri dari serabut ya, serabut mio selain miofibril yang kemudian di miofibril ini yang akan dikelilingi oleh sarkoplasma ya, jadi sarkoplasma. Jadi protein yang terbanyak di dalam daging ya itu lebih banyak dalam bentuk protein sarkoplasma ya. Jadi sarkoplasma atau sitoplasma serabut otot skeletal yang dilindungi oleh sarkolema atau dinding sel serabut otot skeletal ya. Terus di dalam sarkoplasma itu selain miofibril juga terdapat inti sel, mitokondria, retikulum sarkoplasma, kompleks Golgi, glikogen dan lemak ya. Jadi otot ya, jadi otot itu di atas serabut-serabut miofibril ya. Selain itu miofibril ini yang dikelilingi oleh sarkoplasma ya. Jadi di dalam sarkoplasma juga itu terdapat inti sel ya, mitokondria, retikulum sarkoplasma, kompleks Golgi. Selain itu ada juga glikogen dengan lemak ya. Jadi energi yang berlebih ya dalam bentuk karbohidrat itu akan disimpan di dalam tubuh kita, di dalam otot ya, di dalam otot itu dalam bentuk glikogen ya. Jadi glikogen ini adalah jenis golongan karbohidrat ya. Kemudian selain glikogen ada lemak ya, dan lemak yang tersimpan di dalam otot itu dalam jaringan adiposa itu biasa dalam bentuk trigliserida ya. Oke. Terus miofibril ini terdapat lagi serabut-serabut yang lebih halus ya, disebut sebagai miofilamen ya. Jadi miofilamen ini ada istilahnya aktin dan miosin ya. Jadi jadi aktin dan miosin ini yang biasa kalau yang disebut aktin ini adalah tipis dan miosin yang tebal ya. Jadi itu artinya yang berwarna hitam dan berwarna putih ya. Jadi aktin itu berwarna putih dan miosin itu berwarna hitam ya. Jadi pertautan antara aktin dan miosin ini kalau dia semakin erat itu menandakan bahwa dagingnya semakin alot ya. Oke, tetapi ini larut dalam larutan garam ya. Jadi makanya dalam proses pengolahan misalkan seperti pengolahan bakso, pengolahan sosis, pengolahan nugget, biasa dalam tahap pencampuran ya, dalam tahap pencampuran atau penggilingan biasanya daging dicampur dengan garam terlebih dahulu ya. Jadi ini yang memberikan bantuan ya untuk melarutkan jaringan-jaringan otot dan jaringan ikat ya. Jadi makanya itulah secara ilmiah ya kenapa langkah awal dalam proses pengolahan yang dilakukan adalah pencampuran daging dengan garam terlebih dahulu ya. Jadi supaya jaringan ikatnya ini atau jaringan otot juga akan larut ya. Oke, terus jadi itu ya, jadi ada serabut otot di atas miofibril juga ada dikelilingi oleh sarkoplasma, di dalam miofibril itu ada miofilamen, dan miofilamen ini ada di atas dua ya, jadi ada aktin dan miosin ya. Oke, terus selanjutnya itu adalah jaringan ikat ya, jadi jaringan ikat itu adalah jaringan yang mengelilingi otot, serabut-serabut otot berbentuk serat dan dikenal sebagai jaringan ikat sesungguhnya ya. Dan sedangkan tulang dan kartilago merupakan jaringan ikat
penyokongnya. Jadi jaringan ikat ini itu adalah serabut otot ya. Terus jaringan tulang dan kartilago itu adalah jaringan ikat penyokong ya. Terus jaringan ikat yang banyak di dalam daging itu lebih banyak dalam bentuk kolagen ya. Jadi hampir sebagian besar sekitar 20-25% jaringan ikat itu dalam bentuk kolagen ya. Jadi ini ya biasa dalam proses ekstraksi jaringan ikat ya, biasanya digunakan untuk pembuatan kapsul ya. Jadi pembuatan kapsul obat ya. Jadi proses ekstraksinya biasa. Tapi kalau daging kan biasa lebih dimanfaatkan dalam produk olahan yang lebih misalkan produk daging sosis ya. Tetapi biasa ekstraksi kolagen itu lebih banyak kepada kulit dan tulang ya, atau dengan kata lain adalah limba ya. Jadi sebenarnya limba yang dapat dimanfaatkan menghasilkan produk yang dapat dimakan atau edible ataukah yang tidak dapat dimakan ya. Jadi proses ekstraksinya akan dari berbagai produk-produk edible ya yang dapat dimakan, tentunya dalam pembuatan kapsul ya. Oke, terus selain jaringan otot, terus jaringan ikat, ada juga jaringan lemak ya. Jadi pasti di dalam daging itu di dalam otot ya. Jadi kalau ternak sudah mati disebut daging ya. Itu pasti akan terdiri atas 3 jenis jaringan lemak ya. Apakah dia jaringan yang ada di dalam di bawah permukaan kulit ya, terus jaringan antar serabut otot dan jaringan yang berada di dalam keramik ya. Misalkan marbling ya, yang lemak yang diinginkan ya itu biasa lemak yang intraseluler atau lemak marblingnya ya, ini yang akan memberikan pengaruh ya terhadap flavor aroma pada daging yang dihasilkan ya. Oke, terus pada tubuh ternak itu terdiri atas 2 tipe jaringan lemak, yaitu putih dengan coklat ya. Jadi ada lemak berwarna putih dan ada yang berwarna coklat ya. Dan kebanyakan pada ternak lemak berwarna putih itu terdapat pada saat ternak dia masih lahir, terus dan coklat itu terutama pada bagian area sekitar ginjal ya. Oke. Warna coklat itu pada lemak disebabkan oleh tingginya sitokrom di dalam mitokondria ya. Jadi jika kandungan sitokromnya tinggi itu akan memberikan warna lemak ya. Jadi dalam penentuan kualitas karkas ya, selain kualitas karkas itu banyak, dan daging itu banyak proporsi penilaian kualitasnya ya, termasuk dengan lemaknya ya. Jadi lemaknya itu diukur ya terkait dengan berapa jumlah lemak, kandungan lemak yang terdapat di dalam daging, warna dari lemak yang terdapat di sekitar daging itu ada juga tingkat ukurannya ya. Oke, jadi itu yang berkaitan dengan histologi ya, histologi di daging. Di dalam pikiran adik pasti kalau berkaitan dengan daging pasti akan berkaitan dengan jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan lemak ya. Jadi ini juga 3 jaringan ini juga menjadi penentu ya terhadap karakteristik fisik dan kimia dari daging yang dihasilkan ya. Oke, kita masuk ke dalam sifat fisik ya. Jadi di modul sebenarnya sudah dijelaskan secara lebih rinci ya terkait dengan karakteristik fisik dari daging ya. Jadi apa saja ya terkait dengan karakteristik fisik daging, yaitu pertama warna, yang kedua adalah tekstur dan keempukan, ketiga aroma dan flavor daging, yang keempat adalah jenis atau tingkat kebasahan ya, dan terakhir itu adalah pH ya. Dan
nanti di pertemuan, kalau nggak salah pertemuan ketujuh, ya pertemuan ketujuh itu terkait dengan bagaimana cara pengujian kualitas ya. Kalau minggu ini kita akan membahas terkait lebih mengarah terkait dengan karakteristiknya ya. Tetapi nanti di materi minggu ke-6 dengan ketujuh kalau nggak salah, ya ke-6 itu kita akan lebih membahas terkait bagaimana sih cara pengujian kualitasnya ya dari karakteristik dari daging. Bagaimana cara menilai warna, bagaimana cara menilai tekstur, bagaimana cara menilai aroma, bagaimana menilai juice ya atau tingkat kebasahan, bagaimana cara menilai pH ya. Oke. Dan sebenarnya dalam pengujian kualitas itu ada terdiri atas dua ya, apakah dia menggunakan panca indera ataukah menggunakan alat ya. Jadi alat itu lebih terukur ya. Kalau panca indera itu tergantung human error-nya, itu tergantung pada panelis yang mencoba atau menilai karakteristik dari daging. Misalkan warna ya. Warna sebenarnya ada bisa dilakukan secara organoleptik ya, menggunakan panelis. Ada juga yang menggunakan skala warna ya, jadi skala warna ya. Jadi nanti Ibu perlihatkannya atau nanti di minggu ke-6, ke-7 kita akan membahas ya lebih lanjut bagaimana sih cara pengujian kualitas dari warna ya secara organoleptik dan secara menggunakan alat ya, secara objektif ya. Jadi secara subjektif dan secara objektif ya. Oke. Dan kemarin kita sudah membahas ya terkait dengan warna ya. Jadi warna pada daging sebenarnya itu lebih kepada warna merah cerah ya, warna merah cerah atau oxymioglobin ya. Jadi oxymioglobin itu adalah jadi warnanya itu dipengaruhi oleh kandungan mioglobin yang terdapat di dalam daging ya. Jadi semakin tinggi juga memberikan pengaruh ya terhadap kualitas warna dari daging yang dihasilkan ya. Jadi secara normal daging itu berwarna merah cerah atau biasa dikatakan dalam kategori oxymioglobin ya. Jadi mioglobin yang bereaksi dengan oksigennya. Jadi jika mioglobin ini bereaksi dengan oksigen, itu yang memberikan pengaruh terhadap warna cerah ya terhadap pada daging ya. Jadi karena adanya reaksi mioglobin dengan oksigen ya di udara. Terus jadi dalam penentuan kualitas warna atau warna daging yang dihasilkan, mioglobin itu memiliki peranan ya sekitar 80 sampai 90% ya. Jadi selain mioglobin ada hemoglobin, ada katalase dan ada enzim sitokrom ya. Jadi tetapi yang memiliki peranan ya terkait dengan warna dari daging yang dihasilkan itu adalah kandungan mioglobin ya. Oke. Dan inilah yang menjadi penentu ya. Jadi untuk daging, jadi terkait dengan intensitas warna itu biasa kita kategorikan ada dua ya. Jadi ada daging merah dan ada daging putih ya. Itu karena pengaruh dari kandungan mioglobinnya ya. Jadi kalau dirunut ya, kalau sapi itu rata-rata dia memiliki 20 ya, 20 miligram terkait dengan kandungan mioglobin ya di dalam jaringan ya. Dan unggas itu hanya 0,5 sampai 1,5 ya. Jadi makanya warna dari daging unggas itu berwarna pucat atau berwarna putih ya istilahnya. Oke. Jadi selain dari penentu dari warna, faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap warna itu tergantung dari spesiesnya ya. Jadi spesies itu apakah dia sapi, kambing, domba, unggas itu berbeda ya dari tingkatan warnanya. Dan itu biasa kalau yang kerbau biasa dia lebih gelap ya warna dagingnya dibandingkan kalau warna sapi ya. Jadi dan unggas juga ya. Jadi itu karena spesies juga apa istilahnya kandungan mioglobin ya terhadap
di dalam spesies itu juga berbeda-beda ya. Jadi karena kita ketahui bahwa kandungan mioglobin itu memiliki peranan penting ya dalam penentuan warna dari daging. Selain spesies ada seks ya atau jenis kelamin ya. Jadi biasa pada daging jantan ya itu biasa warnanya lebih gelap ya dibandingkan pada betina ya karena kandungan mioglobinnya lebih banyak dibandingkan pada betina ya. Terus umur juga ya. Jadi umur semakin umur ternak muda itu biasa kandungan mioglobinnya lebih sedikit dibandingkan kalau dia sudah dewasa ya. Jadi akan berbeda ya terkait dengan warna daging yang dihasilkan. Terus yang keempat itu adalah bagian otot ya. Jadi otot paha dengan otot dada itu memiliki kandungan mioglobin yang lebih berbeda ya. Jadi biasa pada otot di sekitar paha ya, khususnya unggas itu dia ototnya lebih gelap ya karena kandungan mioglobinnya lebih banyak dibandingkan pada bagian dada. Nanti adik-adik kalau pemotongan unggas ya, misalkan ayam, adik bisa lihat otot ya di bagian paha dan otot dada itu pasti berbeda. Biasa kalau otot paha itu biasa lebih gelap ya karena kandungan mioglobinnya lebih tinggi dibandingkan pada bagian dada. Itu karena pengaruh aktivitasnya ya. Jadi semakin tinggi aktivitasnya atau gerakannya pasti memberikan pengaruh terhadap kandungan mioglobin ya terdapat di dalam darah. Nanti ya kalian potong ayam misalkan, kalian buka kulitnya, kalian bandingkan otot yang ada di dalam bagian paha dengan di bagian dada ya. Biasa dada itu lebih putih ya dibandingkan pada bagian paha. Oke, mungkin tunggu ya Ibu perlihatkan sedikit. Oke, jadi apakah ada melihat tampilan di atas tuh? Bisa melihat? Bisa Ibu, bisa melihat. Ya, oke. Jadi inilah apa istilahnya dari gambar ini adalah warna permukaan daging terkait dengan bentuk mioglobinnya ya. Jadi umumnya daging segar itu karena adanya mioglobin bereaksi dengan oksigen, makanya biasa dia jenis oximioglobin ya, jadi dia berwarna merah cerah ya. Tetapi karena banyak juga terjadi reaksi mioglobinnya dengan selain oksigen, itu memberikan pengaruh ya terhadap warna yang dihasilkan. Misalkan deoksymioglobin ya, sebenarnya tidak ada di dalam modul ini ya. Ini sebenarnya masih draft buku saya dan belum terbit ya, baru dalam penyusunan, tetapi Ibu memperlihatkan saja terkait dengan warna ya, pengaruh dari aktivitas atau reaksi dari mioglobin ini ya. Oke, dan untuk deoksymioglobin ini adalah mioglobin yang belum bereaksi dengan oksigen ya, jadi belum ada reaksi dengan oksigen ya, jadi makanya dia warnanya agak lebih gelap ya. Dan jika dia bereaksi dengan oksigen, warnanya akan lebih cerah ya, deoksymioglobin ini ya. Oke, terus ada metmioglobin ya, jadi ada metmioglobin ini adalah proses oksidasi ya, jadi terjadinya proses oksidasi besi dalam bentuk, apakah dia dalam bentuk dioksi ataukah dia dalam bentuk oksimoglobin ya. Jadi metmioglobin ini karena adanya proses oksidasi besi heme ya, pada daging yang dalam bentuk deoksymioglobin ataukah dalam bentuk oksimoglobin ya, jadi dia warnanya akan lebih gelap ya karena reaksi dengan besi ya atau heme. Dan kalau yang di bawah ini adalah denatured metmioglobin, itu karena terjadinya denaturasi ya untuk metmioglobin ini ya, jadi dia lebih pucat ya. Terus karboksimioglobin itu karena
warnanya lebih cerah ya dibandingkan oksimioglobin. Karbomioglobin ini karena karbon monoksida ya, karbon CO ya. Kalau di udara kan karbon dioksida ya, CO2 ya, tetapi ini karena adanya reaksi karbon monoksida berikatan dengan besi ya. Jadi dalam bentuk berikatan dengan besi dalam bentuk dioksimoglobin ya. Jadi karena adanya ikatan karbon monoksida ya dengan besi pada daging dioksimoglobin ya. Dioksimoglobin itu yang belum bereaksi dengan oksigen ya. Jadi makanya dia agak lebih cerah ya, merah cerah ya dibandingkan dengan oksimioglobin ya. Kalau yang ini nitrit itu karena adanya mioglobin yang reaksi dengan nitrit ya. Dan ini juga ya nitrosid. Jadi selain nitrit juga karena adanya reaksi Hem ya atau besi ya. Inilah tingkatan warna ya. Warna akibat reaksi dari mioglobin ya. Jadi adik-adik screenshot saja ya terkait dengan perubahan warna ini ya. Oke. Dari itu segi warna ya. Kemudian Ibu share lagi. Oke. Terkait dengan tekstur dan tumpukan, sebenarnya itu berkaitan dari berapa jumlah jaringan otot atau jaringan ikat yang terdapat dalam dagingnya. Semakin tinggi jaringan ikatnya, itu pasti akan memberikan pengaruh terhadap tekstur ya. Teksturnya semakin kasar dan tumpukannya juga ya. Jadi tumpukan itu lebih mengarah kepada penilaian secara menggunakan alat ya. Objektif ya, penilaian secara objektif itu menggunakan alat. Jadi biasa kita ukur dan terkait dengan tumpukan itu lebih istilahnya daya putus daging ya. Jadi berapa tingkatan daya putusnya ya. Jadi semakin tinggi daya putusnya itu artinya dagingnya semakin memiliki kualitas yang lebih baik ya dibandingkan yang daya putusnya rendah. Oke, adik-adik baca sendiri ya terkait dengan tumpukan atau tekstur, dan ini sebenarnya tergantung dari bagian ototnya juga ya. Jadi kalau ototnya yang di bagian paha pasti tumpukannya juga lebih rendah ya dibandingkan di sekitar tulang belakang ya. Terus kita masuk ke dalam aroma dan flavor ya. Jadi aroma dan flavor sebenarnya itu berkaitan dengan aroma itu bau ya. Flavor itu lebih ke arah rasa, penggunaan indera penciuman dan indera perasa ya. Jadi flavor ya. Dan aroma dan flavor ini sebenarnya secara subjektif ya, dilakukan secara organoleptik ya. Oke. Jadi sebenarnya yang memberikan pengaruh terkait dengan aroma dan flavor itu lebih kepada prekursor yang larut dalam air, apakah yang larut dalam lemak ya. Dan sebenarnya yang menjadi ciri khas dari penentu dari aroma dan flavor itu lebih kepada pengaruh terhadap berapa kandungan lemak ya yang terdapat di dalam daging ya. Dan biasa yang kualitas lebih bagus itu jika marginnya lebih banyak ya. Oke. Dan kalau mau dilihat dari secara spesies ternak, biasa kalau ternak babi ya, ternak babi itu dia memiliki kandungan lemak tinggi ya dibandingkan spesies yang lain ya. Apakah dia lemaknya dalam lemak dalam bentuk lemak subkuta, apakah lemak intermuskular ataukah lemak intramuskular ya. Tetapi biasa cenderung ternak babi itu lebih banyak dalam bentuk lemak subkutan ya, lemak yang di luar dari daging ya. Oke. Dan ada istilahnya bau khas dari
flavor atau aroma daging biasa disebut apa istilahnya itu? Jadi ada aroma khas dari ternak babi ya, itu karena adanya oksidasi asam lemak menghasilkan karbonil ya, jadi itu juga penentu dari flavor ya. Dan biasa pada babi jantan ya, dia memiliki bau khas ya, seperti baunya bor tren ya, sebutannya ya, bor tren itu lebih kepada pengaruh kepada kandungan skatol ya, skatol yang terdapat di dalam daging ya. Tetapi yang menjadi kekurangan ya dari ternak babi karena dia memiliki kandungan lemak tinggi, biasa masa simpannya lebih cepat ya, masa simpannya lebih cepat dibandingkan ternak yang lain dan itu juga yang menyebabkan kecepatan terjadinya off flavor ya. Off flavor itu ketemikan ya, jadi biasa makanan yang banyak mengandung lemak itu biasa lebih cepat mengalami rasiditis ya, ketemikan dibandingkan makanan yang memiliki kandungan lemak sedikit ya. Misalkan produk kacang-kacangan, kelapa ya, kelapa parut, itu biasa off flavornya juga lebih cepat ya, atau ketemikan ya. Oke. Itu terkait dengan aroma dan flavor ya. Jadi aroma itu lebih kepada bau dan flavor itu lebih ada dua indera ya, selain indera penciuman juga adalah indera rasa ya. Jadi kalau kita biasa uji organoleptik biasa jarang menggunakan rasa ya, tapi biasa menyebut flavor ya. Oke, terus yang keempat itu adalah juice ya, atau tingkat kebasahan ya. Jadi tingkat kebasahan itu dipengaruhi oleh kandungan air dan kandungan lemak yang terdapat di dalam daging ya. Dan biasa kalau air ya, air itu dia apakah di dalam daging itu dia memiliki 3 golongan air ya, apakah dia air bebas, air yang terikat, dan air yang agak terikat ya. Jadi semakin rendah cooking loss-nya juga tingkat juice-nya juga lebih tinggi ya. Yang diharapkan dari daging itu lebih kepada tingkat juice yang lebih tinggi ya. Selain dari kandungan air juga yang memberikan pengaruh adalah kandungan lemaknya juga ya. Jadi biasa lemak marbling yang lebih banyak, tingkat kebasahan dari daging juga itu lebih banyak ya. Dan selain itu cara proses pemasakan dari daging juga memberikan pengaruh kepada tingkat juice ya, atau tingkat kebasahan. Dan sifat fisik yang selanjutnya adalah pH ya. Jadi standar pH daging itu sekitar 5,6 sampai 5,8 ya. Jadi jika pH ultimate-nya tinggi ya, pH ultimate-nya 6 dan pH ultimate-nya di bawah dari 5,4 itu memberikan kualitas daging atau karkas yang kurang bagus ya. Jadi ada istilahnya DFD ya, jadi yang berwarna gelap dan berwarna pucat ya. Jadi ada kalau dia pH ultimate-nya pH-nya sekitar 6 itu menyebabkan dagingnya dalam kategori DFD ya. Jadi dia berwarna gelap, keras dan kering ya. Dan kalau dia pH ultimate-nya di bawah dari 5,4 ya, atau 5,4 di bawah 5,5 itu memberikan daging yang jenis PSA ya. Jadi dia berwarna pucat, lembek dan berair ya. Jadi hal-hal ini yang perlu kita hindari ya terkait dengan pH. Dan pH sebenarnya sangat tergantung dalam dipengaruhi oleh tahap pemotongan ya, apakah ternaknya diistirahatkan atau tidak ya. Dan ini sudah kemarin kita sudah bahas ya terkait dengan pH pada pertemuan yang sebelumnya ya. Oke, dan inilah karakteristik dari fisik dagingnya. Jadi ada warna, tekstur, dan tumpukan, ada aroma, flavor, juice, dan pH ya. Dan untuk terkait dengan warna, tekstur, dan aroma biasa bisa dilakukan dengan menggunakan secara subjektif ataukah menggunakan penilaian secara objektif ya, apakah menggunakan
secara organoleptik ataukah dengan menggunakan alat ya. Dan pH itu biasa menggunakan alat ya, jadi dia tidak menggunakan organoleptik ya. Jadi warna, tekstur, aroma, jus ya. Dan kalau khusus jus itu lebih mengarah kepada penilaian subjektif ya, lebih kepada penilaian yang dilakukan oleh organoleptik atau kandungan ya. Jadi nanti untuk bagaimana cara menilai kualitas daging nanti kita bahas di materi selanjutnya ya, materi minggu ke-6 ya. Dan materi minggu ke-6 dan ke-7 ya. Minggu ke-7 itu ibu lebih fokuskan bagaimana cara menyusun skala ya, skala organoleptik dan bagaimana cara aturan yang kita lakukan dalam menilai suatu produk ya. Oke, kita masuk ke sifat kimia ya. Jadi sifat kimia daging itu terdiri atas air, protein, lemak, mineral, vitamin dan karbohidrat ya. Oke. Dan komposisi yang terbesar itu adalah air ya. Air kurang lebih 65-75%, protein itu 15-20%, lemak 2-12%, mineral dan vitamin kurang lebih 1%, dan karbohidrat itu adalah 0,8% ya. Oke. Ini ya dalam bentuk persentasenya ya dari semua. Oke. Untuk komposisi kimia daging itu juga berbeda ya untuk setiap jenis ternak ya, apakah dia sapi, ayam, domba, dan babi ya. Dan inilah yang memberikan pengaruh ya. Dan kalau kita lihat runut ya, kalau ayam dia memiliki kandungan protein tinggi ya dibandingkan jenis ternak yang lain. Dan untuk sapi itu dia memiliki kandungan air lebih tinggi ya. Dan untuk domba dia memiliki kandungan lemak ya, kandungan lemak dan abu yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dan untuk babi itu dia memiliki kandungan lemak tinggi ya, dan begitu pun juga abu juga. Dan untuk kerbau ya, kerbau yang hampir sama dengan sapi ya, tetapi kalau untuk kualitas susunya kerbau itu memiliki kandungan lemak tinggi ya dibandingkan jenis susu dari spesies yang lain ya. Jadi kalau kita lihat ya, setiap jenis spesies itu dia memiliki karakteristik yang masing-masing ya. Kalau sapi dia memiliki kandungan air yang lebih tinggi, kalau ayam dia memiliki kandungan protein yang lebih tinggi, dan kalau domba dia memiliki nilai abu yang lebih tinggi, dan kalau babi itu dia memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi ya. Jadi dari karakteristik setiap jenis ternak ini ya yang menjadi penentu ya terhadap karakteristik fisik maupun karakteristik kimia ya dari daging yang dihasilkan nanti ya. Selain itu lebih kepada bagaimana proses pemotongannya ya, jadi proses transformasi juga dari otot menjadi daging itu juga yang lebih mempengaruhi terhadap kualitas ya. Oke, kita lihat ya, kalau air ya, Ibu tadi sudah sampaikan ya, jadi untuk di daging itu dia memiliki 3 jenis golongan air ya, jadi ada air yang terikat, ada yang air yang setengah terikat, dan air bebas ya. Jadi yang diharapkan itu ya air yang terikat ya, jadi supaya puting beliurnya juga lebih rendah ya. Oke, salah satu mengukur kualitas dari sifat fisik daging itu kita sebut ya atau water holding capacity atau daya ikat air ya. Jadi kemampuan daging mengikat air, jika dia memiliki kemampuan DIA-nya atau WHC-nya lebih tinggi, itu menandakan bahwa kualitas dagingnya lebih bagus ya. Oke, terus besar kecilnya WHC itu juga water holding capacity memberikan pengaruh terhadap warna, tekstur, kekenyalan, dan keempukan ya. Jadi faktor dari nilai water holding capacity atau dalam bahasa Indonesianya adalah daya ikat air ya, DIA, itu dia lebih mengarah kepada kualitas fisik atau kimia dari daging ya, dengan warna, tekstur, kekenyalan, keempukan dan juga biasa lebih berkaitan kepada kesan jus ya pada daging. Oke, ini dari air ya.
Terus yang protein sebenarnya protein yang banyak dalam daging itu dalam bentuk protein sarkoplasma ya. Jadi banyak selain protein sarkoplasma ada juga protein kolagen ya. Dan kolagen ini yang biasa diekstrak ya dalam bentuk gelatinnya, tetapi dalam proses ekstraksinya itu tidak menggunakan daging sebenarnya ya, karena daging bernilai jual tinggi ya. Yang biasa dalam proses ekstraksi kolagen biasa dalam bentuk bagian-bagian yang dikategorikan sebagai limbah ya, misalkan kulit, misalkan tulang ya. Proses ekstraksinya itu juga akan menghasilkan kolagen juga ya. Oke, di dalam protein daging itu rata-rata ya, jadi ada sekitar 20% ya. Dan di sini menurut NRC bahwa setiap 100 gram protein daging masak dia memenuhi 25-30%. Jadi daging dikategorikan sebagai protein hewani yang sangat potensial ya untuk pertumbuhan. Oke, di sini ada jenis-jenis protein ya. Jadi ada protein myofibril, ada protein sarkoplasmik, dan protein stromal ya. Jadi itu 3 jenis protein yang terdapat di dalam daging ya. Oke, nanti adik-adik baca sendiri ya terkait dengan jenis protein apa saja yang terdapat di dalam dagingnya. Ya, sebenarnya materi ibu ini ada tambahan di luar dari modul ya. Jadi walaupun tapi lebih banyak dari luar ya dibandingkan modul. Kalau modul adik-adik baca sendiri, dan inilah referensi tambahan ya dari materi ini. Oke, kita masuk ke dalam lipid ya. Lipid terdiri atas 4 ya. Jadi ada lemak intermuskular, ada lemak intramuskular, ada lemak dalam jaringan, ada lemak di dalam jaringan saraf, dan lemak juga di dalam darah ya. Dan biasanya untuk pada daging itu lebih banyak kepada 3 jenis lemak ini ya. Jadi ada lemak intermuskular, ada intramuskular, dan ada lemak di dalam jaringan atau jaringan adiposa ya. Dan biasa kalau lemak energi yang berlebih ya dalam bentuk lemak itu disimpan di dalam jaringan adiposa kita itu dalam bentuk trigliserida. Kalau karbohidrat itu dalam bentuk apa? Kalau lemak disimpan di dalam tubuh kita itu dalam bentuk trigliserida. Sedangkan kalau karbohidrat yang berlebih, energi yang berlebih itu disimpan dalam bentuk apa? Kalau jenis karbohidrat. Dalam bentuk glikogen ya. Jadi karbohidrat yang berlebih itu disimpan di dalam tubuh kita itu dalam bentuk glikogen ya. Terus karbohidrat sebenarnya di dalam daging itu sangat kurang ya. Dan biasanya bentuk karbohidrat yang terdapat di dalam daging itu dalam bentuk glikogen ya. Oke, mineral. Jadi sebenarnya kalau dalam daging itu banyak mengandung mineral besi, zinc, natrium, kalium, magnesium, tetapi terkait dengan kalsiumnya itu sangat sedikit ya. Dan kalau jadi kandungan kalsium itu lebih cenderung rendah ya. Jadi makanya untuk asupan kalsium adik-adik peroleh dari luar ya, misalkan dari garam dan sebagainya. Dan untuk vitamin sebenarnya kalau pada daging itu lebih banyak kepada vitamin D ya. Dan untuk vitamin kalsium itu untuk vitamin C sebenarnya sangat kurang ya di dalam daging. Dan untuk vitamin A sebenarnya banyak terdapat di dalam hati ya. Jadi bagi adik-adik yang kekurangan zat besi, anemia, biasa lebih banyak mengkonsumsi hati ya dibandingkan daging. Tetapi untuk proses pertumbuhan lebih mengarah kepada konsumsi daging ya, untuk karena banyak mengandung vitamin B kompleks ya.
Oke, kita lihat ya. Kalau daging babi dia banyak mengandung tiamin, daging ayam mengandung niacin dan vitamin B6, dan daging sapi mengandung vitamin B6 dan B12, dan selama proses pemasakan atau pemanasan akan kehilangan vitamin B kompleks ya. Jadi dalam proses pemasakan juga memperhatikan ya terkait dengan kerusakan-kerusakan terkait dengan protein, vitamin ya yang terdapat di dalam daging ya. Oke, dan ini terkait dengan karakteristik kimia ya. Jadi ada fisik, ada kimia ya, dan kita masuk ke dalam sifat mikrobiologi daging ya. Jadi sebenarnya kalau dari karena daging dia memiliki kandungan air tinggi ya, hampir 76%, pasti itu merupakan media tumbuh yang baik ya di dalam pertumbuhan mikroorganisme. Dan sebenarnya kalau mau dirunutkan ya bahwa kategori mikroorganisme itu dibagi atas 3 ya, apakah mikroorganisme yang bisa menyebabkan infeksi ya, yang kedua dia menyebabkan pembusukan ya, menyebabkan daging busuk ya istilahnya, dan ketiga itu jenis mikroorganisme yang menyebabkan toksin atau racun. Jadi itu kategori mikroorganisme berkaitan dengan penyebabnya ya. Dan biasa kalau untuk daging itu lebih mengarah kepada mikroorganisme yang menyebabkan keracunan dan pembusukan ya. Jadi lebih mengarah kepada bakteri-bakteri yang menyebabkan pembusukan dan keracunan. Oke. Ya, sifat mikrobiologi daging sebenarnya dipengaruhi oleh kandungan nutrisinya ya, karena daging memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan kandungan air yang tinggi, makanya pertumbuhan mikroorganisme atau menjadi media tumbuh yang baik pada pertumbuhan mikroorganisme ya, kandungan nutrisi dan kandungan air ya. Terus ini kelompok-kelompok bakteri ya. Jadi sebenarnya ada 3 kelompok ya. Jadi berdasarkan temperatur, berdasarkan kerusakan dan lain sebagainya ya. Jadi ada kelompok mesofilis ya, dia mesofilis artinya, kalau meso artinya dia dapat tumbuh pada suhu sekitar 27 sampai 32. Kalau kelompok psikotrof itu lebih mengarah kepada yang dapat tumbuh pada suhu lebih rendah ya, 16 sampai 32, dan bahkan ada yang 0 derajat atau minus ya. Dan ada kelompok termofilus ya, atau kelompok bakteri yang bisa tumbuh pada suhu tinggi, itu ya pada suhu di atas 43 sampai 71 derajat Celcius ya. Dan biasanya bakteri-bakteri yang ada itu lebih banyak kepada bakteri mesofilis ya, bakteri yang dapat tumbuh pada kondisi sedang ya, 27 sampai 32 atau istilahnya suhu panas ya. Oke, kita lihat ya. Jadi untuk bakteri mesofilik itu ada Salmonella, ada Staphylococcus aureus, dan ada E. coli ya. Jadi inilah beberapa jenis bakteri ya yang terdapat di dalam daging ya. Terus ada Phycotrophis, ada Listeria, ada Monocytogenes, Yersinia, ada Aeromonas. Dan Listeria biasa untuk bakteri yang tumbuh di daerah rendah ya. Oke, dan untuk daging sebenarnya lebih mengarah kepada kandungan Salmonella, Staphylococcus aureus, nah E. coli ya. Jadi untuk standar SNI biasa ada standarnya berapa total flat count di dalam satu daging, berapa kandungan Salmonella, berapa Staphylococcus aureus, dan E. coli ya. Jadi akan dibahas lebih lanjut pada minggu pertemuan selanjutnya ya. Jadi terkait dengan tingkat cemaran atau kualitas dari daging dari segi mikrobiologi ya. Tetapi untuk daging itu lebih mengarah kepada 3 jenis bakteri ini ya, ada Salmonella, Staphylococcus aureus, dan E. coli. Jadi makanya dalam pengukuran kualitas daging lebih mengarah kepada jenis pengukuran kandungan bakteri Salmonella, Staphylococcus aureus, dan E. coli ya. Kalau E. coli lebih menyebabkan keracunan makanan ya, menyebabkan diare dan lain sebagainya. Oke, terus ini kelompok bakteri karena kebutuhan oksigen ya. Jadi ada yang membutuhkan oksigen, ada yang tanpa oksigen,
biasanya Clostridium, dan ada juga yang hidup tanpa atau tidak ada oksigennya, biasa fakultatif anaerobik misalnya. Dan biasa kalau anaerobik fakultatif itu lebih mengarah kepada bakteri-bakteri asam laktat ya, biasa yang digunakan dalam proses fermentasi makanan ya. Misal kayak adik-adik biasa konsumsi yogurt, Yakult ya, biasa jenis bakterinya itu dia dari segi kebutuhan oksigen itu lebih kepada fakultatif anaerob ya. Dan juga untuk fermentasi makanan seperti produk olahan daging juga ya, jadi ada sosis fermentasi itu menggunakan bakteri asam laktat dengan karakteristik yang bisa hidup dan tanpa oksigen ya, atau fakultatif anaerob. Oke, terus terkait dengan suhu, kondisi oksigen dan aktivitas air ya. Jadi sebenarnya bakteri juga memerlukan air untuk dapat bertumbuh ya. Jadi karena daging memiliki kandungan air lebih tinggi, makanya dia menjadi media tumbuh yang lebih baik ya dalam pertumbuhan mikroorganisme ya. Dan di sini kita lihat bahwa aktivitas air yang terdapat pada daging segar itu di atas 0,99 ya. Jadi kalau kita bakteri yang banyak terdapat di dalam daging, pasti bakteri yang bisa hidup ya pada aktivitas air yang 0,99. Oke, kita lihat Salmonella dia hidup pada aktivitas air 0,94, Staphylococcus aureus 0,86, jamur dan ragi 0,2 dan Escherichia 0,80 ya. Jadi untuk makanan basah itu lebih pada jenis-jenis bakteri ya, tetapi kalau untuk makanan yang kering ya, karena aktivitas airnya lebih sedikit, itu biasa lebih banyak dijumpai adalah jenis mikroorganisme dalam bentuk papan atau keme ya, jadi jamur atau ragi ya. Jadi itulah beberapa kategori-kategori makanan ya, terkait dengan kondisi atau karakteristik fisik dan kimia dari produknya itu juga memberikan pengaruh ya terhadap jenis mikroorganisme apa yang banyak terdapat di dalam produk tersebut ya. Jadi inilah salah satu cara ya penentu teknologi pengawetan apa yang dilakukan atau terkait dengan teknologi pengolahan apa yang dilakukannya terkait dari karakteristik fisik dan kimianya. Oke. Terus selain itu juga berhubungan dengan kalau mikroorganisme lebih mengarah kepada masa simpan dan juga jenis kemasan ya. Jadi gunakan kemasan yang memberikan pengaruh ya terhadap peningkatan masa simpan ya. Jadi kalau misalkan jamur dan ragi kacang-kacangan ya. Kalau daging biasa karena dia kandungan airnya lebih tinggi, biasa umumnya dikemas dalam bentuk kemasan vakum ya, dan juga memberikan pengaruh ya terhadap karakteristik fisik ya terkait dengan warna. Sedangkan kalau untuk produk-produk kering, usahakan kemasannya itu dia kemasan kering juga ya. Misalkan kacang-kacangan, usahakan kemasannya itu dia transformasi airnya itu tidak kemasan vakum ya istilahnya. Oke. Biasa untuk mengurangi aktivitas air itu dengan cara menambahkan garam ya. Jadi garam bisa melarutkan air ya, air yang terikat di dalam daging ya. Tetapi ada beberapa jenis bakteri ya, dia dapat tumbuh pada konsentrasi garam yang lebih tinggi ya, misalkan Staphylococcus dan Listeria ya. Jadi, Oke, selain aktivitas air juga berdasarkan pH ya, tetapi kebanyakan ya bakteri itu dia dapat tumbuh pada pH optimum ya 4-8 ya, atau sekitar pH 7 ya, pH netral istilahnya. Dan tetapi ada juga yang dapat tumbuh di bawah pH asam ya, tetapi sangat jarang terjadi ataukah pH basah. Oke.
Oh ya, ini fase pertumbuhan pada bakteri ya. Ibu tidak perlu mengulang lagi. Ini sebenarnya sudah diajarkan di mata kuliah sebelumnya ya, terkait dengan mata kuliah mikrobiologi ya. Jadi sebenarnya untuk pertumbuhan bakteri itu ada fase awal, fase pertumbuhan, fase stasioneri, fase mati ya. Dan sebenarnya fase mati ini akan aktif kembali jika media atau kondisi pertumbuhannya itu memungkinkan untuk tumbuh kembali ya. Dan biasa untuk berapa jenis produk-produk fermentasi ya, jadi produk fermentasi ada berapa jenis bakteri ya, dia akan mati dengan sendirinya karena media pertumbuhannya itu sudah pH asamnya, jadi dia tidak dapat tumbuh pada kondisi pH 4, di bawah 4 ya. Jadi makanya biasa untuk produk-produk fermentasi seperti yogurt, Yakult ya, biasa itu jenis bakterinya dalam bakteri asam laktatnya itu biasa dalam kondisi inaktif ya. Jadi makanya biasa kalau saya ya biasa untuk membuat yogurt Yakult, biasa saya ambil dari starter yang terdapat di dalam yogurt itu sendiri ya, tetapi sebelum saya gunakan saya harus aktifkan terlebih dahulu ya, supaya dia dapat aktif kembali ya. Karena biasa ya yogurt dengan Yakult ya, atau produk-produk fermentasi biasa starternya itu dalam kondisi inaktif ya, karena dia mati sendiri karena kondisi media pertumbuhannya sudah tidak sesuai dengan media pertumbuhan. Oke, ya ini ya terkait dengan bakteri yang mengkontaminasi daging, biasa lebih jenis yang paling umum ya, ada 4 jenis ya. Jadi ada Salmonella, Campylobacter, Clostridium, dan E. coli ya. Jadi sebenarnya itu adalah sebenarnya banyak juga ya jenis bakteri yang lainnya, tetapi yang biasa dilakukan pengujian ya terhadap kualitas daging dari segi mikrobiologi lebih mengarah kepada kandungan Salmonella, Campylobacter, Clostridium, dan E. coli ya. Oke, kita lihat ya. Jadi kalau Salmonella itu biasa menyebabkan keracunan ya pada makanan ya. Jadi kalau keracunan itu biasa sakit perut, diare, demam ya. Campylobacter itu dia juga, jadi kalau jenis-jenis bakteri biasa lebih mengarah kepada menyebabkan keracunan ya. Dan kalau keracunan biasa lebih mengarah kepada diare ya. Terus Clostridium dan E. coli ya. Jadi adik-adik baca sendiri ini terkait dengan jenis-jenis bakteri ya yang terdapat di dalam yang menyebabkan kerusakan ya pada daging. Dan sebenarnya di dalam daging ya biasa jumlah kandungan bakteri atau mikroorganisme yang terdapat dalam daging itu dipengaruhi oleh tahap proses pemotongannya. Jadi biasanya kalau menggunakan alat atau media pemotongan yang memiliki tingkat cemaran yang tinggi, itu istilahnya ada terjadinya kontaminasi silang ya kepada daging ya. Jadi bukan murni bakteri yang terdapat dalam daging ya, tetapi karena adanya kontaminasi silang ya pada alat-alat yang digunakan ya. Jadi makanya dalam proses pemotongan usahakan untuk menggunakan peralatan yang higienis ya, dan di dalam ruang yang steril juga ya, jadi higienis dan steril ya. Jadi makanya inilah perlunya ya suatu istilahnya audit ya, audit terkait dengan jenis alat yang digunakan. Jadi sebelum digunakan harus dilakukan sterilisasi dan higienitas ya, dan apakah menggunakan alatnya ataukah pekerjaannya ya. Dan makanya dalam proses fermentasi ya, kalau kita mengolah produk-produk fermentasi biasa lebih kepada mencegah hal-hal yang lain. Jadi mencegah adanya bakteri-bakteri lain yang tumbuh ya selain bakteri asam laktat. Jadi makanya betul-betul harus steril ya, ruangannya steril, kita pun juga harus steril ya. Jadi kalau misalkan tidak steril, maka produk fermentasinya itu tidak jadi ya.
karena adanya kontaminasi dari bakteri yang tidak diharapkan. Oke, itu terkait dengan karakteristik atau sifat fisik kimia dan mikrobiologi tadi. Mungkin sebelum Ibu akhiri, siapa tahu ada yang mau ditanyakan, boleh ajukan pertanyaan, bisa adik-adik memilih tombol resen, dan Ibu sekedar mengingatkan ya, adik-adik jangan lupa mengisi presensinya ya. Jadi Ibu sudah setting presensinya. Sebenarnya kalau semester yang lalu Ibu setting dalam 1 minggu ya. Jadi presensi 24 jam ya, tetapi kalau ini Ibu sudah setting batasi, jadi presensi dilakukan sampai jam 13.30 ya. Jadi sampai jam 1.30 atau setengah 2. Dan setelah adik-adik mengikuti perkuliahan juga ada kuis ya. Ibu sudah set di learning, itu batas pengerjaannya sampai besok jam 12 malam ya. Jadi usahakan adik-adik mengerjakan kuisnya jangan sampai telat ya. Dan proses pengerjaan kuisnya itu dibatasi ya, hanya 1 kali pengerjaannya. Jadi usahakan adik-adik belajar terlebih dahulu sebelum mengisi kuis, dan materinya itu terkait dari modul 1 sampai modul 3 atau sampai materi minggu hari ini ya, dari minggu pertama sampai minggu keempat. Dan selain itu ada tugas mandiri juga ya. Kemarin Ibu salah set ya, mestinya tugas mandirinya mestinya di set sampai tanggal 20 Februari ya, tetapi Ibu set sampai tanggal 27 Februari, tapi tidak apa-apa ya. Jadi untuk minggu ini ada tugas mandiri ya, jadi bukan tugas kelompok ya. Minggu kemarin itu tugas kelompok, tetapi walaupun kelompok semuanya tetap submit ya, upload dia punya tugas, tapi kalau minggu ini adalah tugas mandiri ya. Jadi kalau tugas mandiri dikerjakan. Oke. Dan mungkin karena kita pertemuan secara online, saya takutnya nanti ada yang tidak mengikuti perkuliahan. Jadi ini ada 26 ya, 26 yang mengikuti perkuliahan. Mungkin ketua kelasnya kan presensinya ada ya. Tadi sebenarnya ada presensi online juga ya. Tetapi kalau biasa untuk yang menghadiri virtual itu lebih mengarah kepada penilaian soft skill-nya ya, aktifannya dari kerajinan ya, kerajinan masuk dalam soft skill ya. Jadi biasa yang hadir di virtual ini itu yang menambah nilai soft skill-nya ya. Jadi oke, terus karena pertemuannya secara virtual, jangan sampai ada yang tidak bisa mengikuti perkuliahan, jadi makanya Ibu set 2 kali seminggu kita virtual ya, jadi mereview 2 materi perkuliahan. Jadi untuk minggu depan mungkin tidak ada virtual, tapi lebih mengarah belajar mandiri dan pengerjaan tugas, dan nanti di pertemuan selanjutnya dari kita ada pertemuan virtual, dan itu untuk mereview untuk 2 materi perkuliahan. Jadi artinya karena adik-adik sudah minggu keempat ya, minggu keempat itu artinya lebih mengarah adik-adik sudah bisa belajar secara mandiri ya, dibandingkan pada awal-awal perkuliahan. Ya. Itu sedikit informasi dari saya, dan jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan ya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Saya mau bertanya, Ibu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, Ibu. Saya mau bertanya ini. Benarkah ini lemak pada mentega maupun daging sapi itu sehat, Ibu? Karena biasanya mitos itu berkata kalau seseorang makan lemak banyak itu kadang membuat seseorang gemuk. Tapi mengapa lemak dan jaringan ikat pada daging sapi itu biasanya harus dibuang, Ibu? Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi yang bertanya siapa? Margareta ya?
Ya Ibu, Margareta Uli Ibu. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan atau ada teman yang mau menanggapi pertanyaan dari temannya Margareta? Saya persilahkan kalau ada yang mau menanggapi. Oke. Sebenarnya biasa apa ya? Biasa lemak ya, lemak yang dibuang ya. Karena biasa begini soalnya. Sebenarnya lemak itu ada dari lemak jenuh dengan lemak tidak jenuh ya. Pada daging sebenarnya lebih banyak, ada juga yang mengandung lemak jenuh ya, ada juga yang lemak tidak jenuh ya, tetapi lebih mengarah kepada lemak tidak jenuh ya. Artinya kalau lemak tidak jenuh itu artinya dia memiliki ikatan rangkap ya. Jadi kalau dia memiliki ikatan rangkap, jadi proses pemecahannya itu agak lebih susah ya dibandingkan lemak jenuh, karena dia tidak memiliki ikatan rangkap ya. Oke, dan sebenarnya lemak itu ada 3 jenis ya. Jadi lemak yang subkutang, ada lemak antar otot, dan ada lemak di dalam serabut otot ya. Jadi intermuskular ya. Jadi ada inter, dan ada subkutangnya, jadi lemak subkutan. Dan biasanya yang lemak yang dibuang itu ya adalah lemak subkutan ya. Jadi lemak subkutan itu lebih banyak ke lemak abdominal ya, lemak di bagian-bagian perut ya. Dan sebenarnya kalau mau dibilang ya karena dia lemak biasa lebih banyak mengandung kolesterol ya. Biasa kalau terganggu dalam sistem metabolisme lipidanya itu yang memberikan pengaruh ya. Misalkan terkait dengan proses metabolisme lipidnya, berapa kadar HDL, LDL, berapa kadar kilomikron ya, berapa kandungan kolesterol ya di dalam darah ya. Jadi misalkan kalau LDL-nya menumpuk, ini yang biasa menyebabkan adanya penebalan pada pembuluh darah ya. Jadi itu yang menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Dan tetapi sebenarnya kalau HDL-nya tinggi ya, jadi ada respon ya HDL. Jadi responnya misalkan kalau kandungan lemak yang terdapat dalam darah itu tinggi, HDL ini yang mengangkut kembali lemak yang di dalam darah untuk dibawa ke hati ya. Dan kalau mau dibilang sebenarnya kita juga butuh yang namanya lemak juga ya, terkait dengan kolesterol juga ya. Tetapi kalau kita konsumsi dalam jumlah yang wajar, itu tidak memberikan efek yang negatif ya. Tetapi kalau kita konsumsi dalam jumlah yang banyak, itu yang memberikan pengaruh ya. Misalkan biasa orang takut, jangan sampai saya gemuk dan sebagainya, atau kolesterol ya, kolesterolnya tinggi ya. Tetapi sebenarnya kolesterol juga itu sangat dibutuhkan oleh tubuh ya untuk pembentukan hormon-hormon steroid ya. Biasa hormon-hormon steroid itu lebih kepada jenis hormon reproduksi ya, seperti testosteron, progesteron ya. Jadi kalau kolesterolnya tidak ada, pasti tidak akan menghasilkan atau memproduksi hormon-hormon steroid itu. Jadi itu juga akan menghambat ya. Jadi sebenarnya kalau proporsinya seimbang, nah itu tidak apa-apa ya, Margaret ya. Jadi kalau dalam proses pengolahan biasa lemak abdominal itu biasa yang dibuang ya, karena dia memiliki nilai yang lebih rendah ya. Dan untuk terkait dengan jaringan ikat, sebenarnya tergantung produk yang akan dihasilkannya. Biasa ada jenis bakso ya, ada bakso urat dan sebagainya ya. Jadi jika bakso uratnya tinggi, jika yang diharapkan adalah menghasilkan bakso urat, pasti yang memiliki proporsi yang banyak itu daging yang dalam bentuk jaringan ikat ya. Oke. Dan biasa sebenarnya jaringan ikat ini dibuang ya, karena kalau jaringan ikat dimasak ya, dibuat rendang dan sebagainya, ini yang istilahnya daya tahannya juga rendah ya. Jadi kualitas produk yang dihasilkan juga akan berkurang ya. Tetapi untuk dalam proses pengolahan bakso sebenarnya tidak masalah ya, karena
walaupun alot dagingnya atau memiliki kandungan jaringan ikat yang tinggi ya, biasa itu jaringan ikat tinggi ya, banyak terdapat pada bagian kaki atau seng atau paha ya, karena pergerakannya lebih banyak ya dibandingkan kalau di bagian dada ya. Tetapi itu tidak masalah untuk produk-produk yang mengalami proses pencincangan dan sebagainya ya, jadi itu dan juga ada proses penambahan garam dan sebagainya, itu yang memberikan pengaruh ya terhadap kelarutan dari jaringan ikat. Jadi itu juga menjadi nilai tambah ya terkait dengan produk yang hasilkan. Jadi misalkan kalau dalam bentuk daging jaringan ikatnya dibuang ya karena kualitasnya kurang bagus, tetapi untuk produk-produk yang lain jaringan ikat sebenarnya sangat dibutuhkan juga ya untuk menghasilkan produk yang lain. Tetapi produk yang dihasilkan dari produk yang nilainya rendah itu kalau ada sentuhan teknologi pasti akan memberikan nilai jual yang lebih tinggi ya. Jadi makanya inilah gunanya kita ya sebagai orang yang berkecimpung di dalam di bidang pangan atau pengolahan hasil atau teknologi hasil ternak, bagaimana menghasilkan suatu produk yang nilai jualnya rendah. Kalau dengan ada sentuhan teknologi itu memberikan nilai jual yang lebih ya. Oke, begitu ya, Margaret. Bisa dipahami ya, Dek. Dan kalaupun istilahnya ada yang kalau konsumsi lemak tinggi ya, itu bisa menyebabkan kegemukan ya. Sebenarnya kalau energi berlebih, ya, energi yang berlebih akan disimpan di dalam tubuh kita di dalam jaringan adiposa ya. Jadi kalau memang tidak terkontrol dalam proses makanan kita ya, itu juga mengarah kepada tingkat obesitas juga. Nah, jadi makanya kita harus jaga pola makan juga ya. Dan kalaupun tidak terkontrol, juga itu sangat kesehatan juga ya. Jadi jika sistem organ juga ada permasalahan, ya, tidak bekerja secara normal, itu yang memberikan efek ya pengaruh terhadap kesehatan nantinya ya. Misalkan kalau tidak dapat tidak dapat memetabolisme ya kalau lemak ya atau kolesterol di dalam darah, itu artinya proses metabolisme terganggu ya. Jadi itu yang akan berdampak kepada penyumbatan pembuluh darah, stroke dan sebagainya atau jantung ya, karena penyumbatan atau proses metabolisme lemak yang tidak terkontrol lagi. Ya. Kalau masih muda-muda nggak masalah sebenarnya, tapi tetap kita jaga ya. Dan biasanya kalau untuk masih remaja, masih tahap pertumbuhan, misalkan konsumsi makanan-makanan yang memiliki kandungan protein tinggi ya. Oke. Itu Margaret, ada yang atau ada yang mau ditanggapi Margaret? Sudah jelas? Sudah Ibu, sudah cukup Ibu. Terima kasih. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan? Oke, ya itu ya ketua kelas nanti catat temannya yang hadir di minggu ini. Ketua kelasnya ada ya? Hadir ketua kelasnya? Catat temannya yang minggu ini, minggu keempat. Dan kalau ada teman yang tidak hadir, usahakan dicari ya. Kenapa dia tidak mengikuti perkuliahan, dan adik-adik juga mengisi presensinya di dalam juga ya. Mengisi presensinya dan itu sudah set sampai jam 13.30 ya. Jadi kalau daripada itu tidak akan terbaca di sistemnya, jangan tidak hadir ya. Oke, kalau tidak ada, setelah ini adik-adik belajar dari materi minggu pertama sampai minggu keempat untuk persiapan pengerjaan kuisnya ya. Dari kuisnya itu sampai besok ya, sampai jam 12 malam. Dan pengerjaan hanya dilakukan satu kali ya. Jumlah soalnya itu ada 10 nomor, nilai poin 10 ya, benar. Oke, kalau sudah tidak ada, Ibu akhiri perkuliahan ini. Nanti
nanti 2 minggu depan kita virtual lagi, dan nanti adik-adik untuk minggu depan belajar secara mandiri, mengerjakan tugas yang sudah Ibu set nanti ya untuk pertemuan selanjutnya. Kalau sudah tidak ada, Ibu akhiri perkuliahan hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.